Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Rifda Fadila Suri Lubis dengan NPM 2108260136 akan mempresentasikan mind map yang telah saya susun. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai depresi. Dari definisinya sendiri, depresi merupakan gangguan suasana hati atau mood yang mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan aktivitas sehari-hari paling sedikit sudah dialami atau sudah terjadi selama 2 minggu berturut-turut. Lalu ada etiologinya, terbagi menjadi 3, etiologi biologis, lalu genetika, dan psikososial. Hipotesis dari depresi sendiri ada 4 ya, neurotransmitter yang mempengaruhi dari depresi. Yang pertama ada serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan dopamin. Namun memang yang paling menonjol atau yang paling berperan pada depresi ini merupakan neurotransmitter serotonin. Lalu selanjutnya gejala utama pada depresi adalah mood yang depresif, kehilangan kehilangan minat atau kegembiraan, dan penurunan energi. Kehilangan minat atau kegembiraan yang dimaksud ketika pasiennya tidak lagi mengerjakan hal-hal yang disenanginya. Lalu penurunan energi yang dimaksud adalah ketika seorang pasien depresi melakukan kegiatan, sedikit kegiatan, namun sudah merasa sangat capek atau sangat lelah. Adapun gejala tambahan lainnya yang dialami oleh pasien depresi adalah gangguan nafsu makan, konsentrasi berkurang, kepercayaan diri berkurang, melukai diri sendiri atau ide bunuh diri, lalu merasa pesimis, juga adanya gangguan tidur. Menurut PPDGJ 3, berikut kriteria diagnosis berdasarkan PPDGJ 3. Yang pertama, episode depresif ringan ditandai dengan ditemuinya 2 gejala utama ditambah dengan 2 gejala tambahan yang dialami selama 2 minggu. Lalu, episode depresif sedang, yaitu ditemui 2 gejala utama beserta 3 gejala tambahan yang dialami selama 2 minggu berturut-turut. Lalu ada episode depresi berat tanpa gejala psikotik, yaitu 3 gejala utama ditambah dengan 4 gejala tambahan yang dialami selama 2 minggu. Lalu yang terakhir ada episode depresi berat dengan gejala psikotik. Episode depresi berat dengan gejala psikotik ini sama dengan gejala episode depresi berat tanpa psikotik, yaitu 3 gejala utama ditambah 4 gejala tambahan. Lalu yang membuat perbedaan antara kedua ini adalah adanya gejala psikotik seperti halusinasi, ilusi, dan waham. Namun gejala psikotik ini muncul belakangan. Lalu adanya differential diagnosis atau diagnosa banding pada diagnosa ini adalah intoksikasi atau penyalahan penggunaan zat, distimia atau depresi kronis, lalu adanya gangguan kepribadian. Lantas, tata laksana yang dapat dilakukan ada terbagi menjadi 2, pemberian antidepresan dan juga melakukan psikoterapi. Antidepresan sendiri ada 2 yang diberikan kepada pasien depresi, yaitu golongan trisiklik dan juga SSRI atau serotonin Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Untuk golongan trisiklik, contohnya ada amitriptilin, lalu untuk SSRI, contohnya ada sertalin, juga fluoxetine. Nah, pemberian antidepresan ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase akut, diberikan selama 4-8 minggu. Nah, di fase akut ini dosis akan ditingkatkan terus sampai mencapai dosis optimal dalam menghilangkan gejala yang dialami pasien. Lalu fase continuation selama 4-6 bulan. Di fase ini mempertahankan dosis yang telah diberikan di fase akut. Lalu fase maintenance itu di fase selama 1 tahun. Lalu obat juga dosisnya secara perlahan dikurangi sampai mencapai dosis minimal untuk mengatasi gejala yang dialami oleh pasien. Selain pemberian antidepresan, psikoterapi juga perlu dilakukan untuk pasien depresi untuk
membantu pasien mengurangi gejalanya. Yang pertama ada behavioral terapi, terapi interpersonal, juga terapi kognitif behavioral. Sekian dari saya. Berikut referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.